Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara Zoom training malam ini. Saya Iksan Kamil dari Kota Bandung. Alhamdulillah diberikan mandat menjadi host malam ini. Oke, kita akan segera mulai Bapak Ibu ya. Siap ya? Mungkin sesi pertama ini kita akan mengundang mentor kita, fasilitator kita yang membuat Zoom rutin ini, guru dari semua guru yang tidak pernah lelah membimbing kita semua. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat untuk Coach Ruhan Yudhistira. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Coach kita semua, Coach Ruhan Yudhistira. Ceki bro, silahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Berundang. Oke, makasih. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Teman-teman, saya ucapkan puji syukur alhamdulillah kalau hari ini kita diberikan sehat semuanya, kita diberikan semangat semuanya sehingga hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam bentuk webinar seperti ini. Ya, mudah-mudahan niat kita berkumpul mencari ilmu ini mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita semua. Sebelumnya saya ingin menghadiahkan kepada teman-teman semua seperti biasa. Saya ingin hadiahkan kepada semua peserta webinar Zoom malam ini. Hadiah saya yang pertama adalah, ya Allah, cukupkanlah semua kebutuhan hidupnya teman-teman saya yang mengikuti Zoom malam ini. Jauhkan mereka dari hutang dan riba sepanjang hidupnya. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya, mudahkanlah segala cita-citanya, tunjukkan jalan keluar atas semua masalahnya dengan kuasa-Mu. Yang ketiga, ya Allah, mudahkan kami semua yang ikut webinar ini mati dengan mudah dan kumpulkan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Oke teman-teman, saya ingin menghadiahkan satu doa singkat. Ya, saya nggak bosan-bosan membagikan doa singkat ini. Doa singkat ini adalah doa meminta agar kita semua disampaikan oleh Allah ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Doa ini sangat pendek, mudah dihafal. Kalau sudah dihafal, sering-sering didawamkan. Jadi yang ibu-ibu sambil masak di dapur, sambil masak nasi dibaca doanya. Yang lagi nyuci, lagi nyetrika sambil dibaca doanya. Bapak-bapak yang lagi mau berangkat naik sepeda motor dibaca doanya. Yang lagi nyuci motor, nyuci mobil dibaca doa ini setiap saat. Kalau kita membacanya setiap saat, sering sekali kita baca, Allah akan melihat kesungguhan kita semua bahwa kita ingin disampaikan ke tanah suci Mekah sana. Ya, baik teman-teman, ditirukan apa yang saya sampaikan ya sambil dihafal, mudah sekali kok ya, seperti di Zoom sebelumnya. Oke, dihafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ausilna ilal Makkah wal Madinah lil haji wal umroh. Sependek itu doanya ya. Allahumma ausilna ilal Makkah wal Madinah umroh. Artinya sampaikan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji dan umroh. Dibaca ya. Semoga dengan doa itu benar-benar memberikan jalannya sehingga tahun depan kita semua bisa sampai ke tanah suci menjadi tamunya Allah.
Amin, amin, Amin. amin ya. Teman-teman, materi sharing malam ini itu luar biasa loh. Ini jarang-jarang sekali menghubungi beliau, susah sekali minta waktunya, susah sekali karena beliau itu walaupun orang Makassar, tapi belum tentu ada di Makassar. Belum tentu ada di Makassar. Bulan kemarin aja di Swiss, di Prancis, di mana lagi kemarin ya? Teman-teman, seperti disampaikan Pak Iksan, nanti tanggal 23 November, minggu depan, hari Minggu, itu ada event GSS sekaligus launching program bisnis brilian. Ini sungguh di luar dugaan, sungguh di luar dugaan. Dibuatkan tiket 3.500 kurang. Dibuatkan tiket 4.000 kurang, ditambah lagi 1.000. Nah, itu pun sehari langsung habis. Saat ini sold out, benar-benar tiketnya habis. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, dari pelajaran ini teman-teman, kita bisa belajar menggunakan akal sehat kita, logika kita di dalam menentukan sebuah bisnis. Apakah program brilian ini layak untuk kita seriusi, layak untuk kita fokusin, layak atau tidak? Nah, ini kita belajar dengan logika, kita belajar dengan akal sehat. Memang banyak ada beberapa perusahaan yang marketing plan-nya memang kembaran, mirip-mirip dengan program brilian ini. Bahkan harga joinnya pun hampir mirip-mirip. Nih saya kasih tahu teman-teman, dibanding MLM yang lain yang mirip-mirip programnya, yang mirip-mirip harganya, brilian bukan di posisi pertama saat memulai, belakangan. Tetapi di dalam perjalanannya, brilian menjadi terdepan di dalam menghasilkan omsetnya dibanding para pesaingnya yang melaju lebih dulu. Paham nggak maksud saya ya? Jadi kalau kita bicara start nih, biar mudah digambarin. Ini perusahaan lain duluan. Brilian belakangan. Tetapi kalau bicara omset saat ini, itu omset brilian itu di sini nih. Nah, yang duluan memulai itu omsetnya masih di bawah brilian. Oke ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, berapa sih nanti jumlah peraih yang akan naik panggung GSS dapat penghargaan. Kalau kita hitung, program brilian ini dimulai dari bulan Mei. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. Bayangin, dalam waktu 7 bulan, berapa sih jumlah peraih reward yang ada di program bisnis brilian ini? Teman-teman pasti nggak akan percaya. Bahkan teman-teman saya ketika saya ceritakan ini, teman-teman saya yang ikut MLM lain, jadi saya dengan teman-teman yang MLM lain itu nggak pernah musuhan, Pak. Kami tetap bersahabat, sharing secara sehat, ngopi bareng. Dan ketika saya tunjukkan datanya dalam waktu 7 bulan ini, jumlah yang berhasil menjadi peraih, itu nggak ada yang percaya. Karena di MLM mereka itu nggak pernah seperti ini jumlah peraihnya. Ya, ini data awal-awal bulan November. Belum sampai GSE ya, awal-awal bulan November. Yang tembus New Brilliant motor 20 juta. Itu ada 330. Oke. Kemudian yang tembus Star Brilliant 150 juta. Tahu jumlahnya berapa? Dalam waktu 7 bulan ini yang tembus. Awal November 85 peraih. 85.
85 itu kalau dibagi 7, itu jatuhnya berapa? 12. Berarti dalam waktu 1 bulan itu ada 12, kurang lebih 12 orang yang dapat mobil 150 juta. Ya. Kemudian jumlah peraih Big Star Brilliant yang 500 juta. Itu ada 8. Ada 8. Ada 8. Peraih luxurinya ada 2. Bayangin loh, dalam waktu 7 bulan, sebuah program bisnis direct selling bisa menghasilkan peraih sebanyak ini. Bayangin ya, peraih mobil 150 jutanya mencapai 85. 85. Sementara MLM yang lain yang lebih dulu startnya nggak sampai 10. Ini keren ini ya. Nah, saya sampaikan ini kepada teman-teman itu bukan untuk kita ujub ya, sombong jangan, karena kalau kita ujub nanti jatuhnya malah kita yang hancur. Yuk kita belajar. Apa yang menyebabkan sebuah industri MLM itu jumlah peraihnya bisa menjadi banyak seperti ini. Oke ya. Ini saya kasih alasannya. Kalau sebuah industri MLM dalam waktu singkat itu yang berhasil jadi peraih, yang sukses itu banyak sekali, ratusan. Itu adalah indikator, tanda atau parameter bahwa MLM tersebut yang pertama, produknya laku dan dicari pasar. Produknya laris. Oke ya. Kalau produknya nggak laku, nggak akan banyak yang jadi peraih. Yang kedua, itu tandanya marketing plan-nya mudah dilakukan dan mudah dicapai. Kalau marketing plan-nya sulit dicapai, nggak akan bisa berhasil sampai sejumlah hampir 500 orang. Ya. Yang ketiga, itu tandanya bahwa orang yang memimpin perusahaan MLM-nya atau CEO-nya itu benar-benar punya kemampuan atau kompetensi memimpin perusahaan direct selling. Sehingga beliau tahu cara bersaing, cara menyusun strategi, cara mengatasi kesulitan, cara berinovasi, itu ditentukan oleh CEO-nya. Ya. Yang keempat, itu tandanya bahwa support sistemnya benar-benar jalan. Ya, ini tolong teman-teman hafalkan, karena ini bisa menjadi bahan prospek kalau Anda ketemu orang-orang yang pernah ikut MLM, apalagi orang-orang yang pernah jadi leader di MLM, yang pernah sukses di MLM. Harus diajak diskusi seperti itu. Jadi kalau kita ketemu teman-teman sama-sama MLM atau mantan MLM, diskusi aja santai, jangan debat. Bro, tahu nggak ini program bisnisku ini, jumlah peraihnya nggak masuk akal coy. Nggak masuk akal, masa 7 bulan loh. 7 bulan yang dapat motor itu 330. Yang dapat mobil 85. Yang dapat mobil mewahnya itu ada 8 orang 7 bulan. Sementara perusahaan lain nggak bisa seperti ini. Kamu pernah belajar nggak? Tahu nggak? Kenapa kok ada MLM yang jumlah peraihnya yang sukses itu sedikit, kok ada yang dapat jumlah peraih itu banyak? Ajak diskusi begitu, Pak. Nanti kalau dia nanya, kenapa ya? Nah, baru Anda jelaskan yang tadi.
Kalau jumlah peraihnya banyak, berarti penjualan kencang perusahaan. Itu indikator bro bahwa satu produk MLM tersebut itu laris, kualitasnya bagus, dicari pasar, terbukti secara kualitas. Yang kedua, itu membuktikan bro bahwa sistem marketing plan-nya, reward-nya itu mudah dilakukan dan mudah dicapai. Makanya yang dapat banyak. Yang ketiga, itu tanda bro bahwa CEO-nya itu benar-benar kompeten. Orang yang luar biasa, punya skill memimpin perusahaan seperti ini. Yang keempat bro, itu tandanya perusahaan tersebut support sistemnya jalan. Clear itu. Nah, kalau ada perusahaan yang jumlah peraihnya nggak banyak, berarti omsetnya sedikit, itu indikator kebalikannya dari yang tadi. Itu kebalikannya dari yang tadi. Nah, biarkan orang lain ajak mikir bro. Kalau orang-orang yang pernah jadi leader besar, dia akan mikir dan itu akan menjadi pertimbangan dirinya untuk menggarap bisnis brilian ini juga. Oke ya. Teman-teman, mudah-mudahan sedikit sharing saya ini bisa menjadi tambahan baru buat teman-teman. Kalau teman-teman ketemu pemain-pemain multi level marketing, jangan didebat tapi ajaklah diskusi dengan data, dengan akal sehat. Kalau bicara MLM mana yang bagus, ini ya, dia akan bilang MLM dia yang bagus. Kita akan bilang MLM kita yang bagus. Kita tanya ke orang lain, maka orang lain akan bilang MLM dia yang bagus. Maka kita harus objektif di dalam diskusi ini. Bro, bagus, hebat tidaknya sebuah MLM itu tidak bisa hanya analisa atau penilaian personal kita. Hebat tidaknya sebuah industri MLM itu harus diuji dengan data. Siapa yang jumlah peraihnya banyak, yang omsetnya perusahaannya banyak, nah berarti dia yang hebat. Kalau ada perusahaan kok omsetnya sedikit, berarti belum terlalu hebat. Harus dengan data, gitu. Kita jangan menutup diri, ini yang paling bagus versi kita, tidak. Nah, ajak diskusi seperti itu, lama-lama kena itu Pak, lama-lama kena ya. Yang penting jangan terkesan menghakimi, jangan terkesan membaguskan punya kita, menjatuhkan punya dia. Tapi ajaklah diskusi. Nah, kalau leader MLM lain lebih senang diajak komunikasi seperti itu.